Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Anugrah dengan NIM 192511566. Saya dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan, yaitu definisi kolesterol, patofisiologi kolesterol, dan mekanisme molekuler lovastatin. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kolesterol. Kolesterol merupakan metabolit yang mengandung lemak sterol atau steroid yang ditemukan pada membran sel dan sirkulasi dalam plasma darah. Kolesterol ini sejenis lipid yang merupakan molekul lemak atau yang menyerupainya. Kolesterol dalam jumlah cukup diperlukan oleh tubuh kita supaya tetap sehat karena digunakan untuk memproduksi selaput sel dan beberapa jenis hormon serta beberapa fungsi tubuh lainnya. Di dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol, yaitu LDL dan HDL. LDL atau low density lipoprotein disebut juga kolesterol jahat karena dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Dan yang kedua adalah HDL. HDL atau high density lipoprotein disebut juga dengan kolesterol baik. HDL ini bekerja mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah oleh LDL dan trigliserid. Kolesterol yang alamiah didapatkan dari makanan seperti daging sapi, kambing, ayam, ikan, serta daging unggas dan telur. Karena kolesterol merupakan bagian normal dari dinding sel binatang. Apabila mengonsumsi tinggi lemak dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Konsumsi lemak yang berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, terutama kolesterol LDL, dan akan tertimbun dalam tubuh. Sehingga, timbunan lemak yang disebabkan oleh kolesterol akan menempel pada pembuluh darah yang lama-kelamaan akan terbentuk plak. Terbentuknya plak akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Pembuluh darah yang terkena aterosklerosis akan berkurang elastisnya, dan aliran darah ke seluruh tubuh terganggu, serta akan memicu meningkatnya volume darah dan tekanan darah. Dalam menjalankan fungsinya, apabila kolesterol dalam tubuh berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan kolesterol. Yang pertama, pembentukan asetoasetil-CoA. Pembentukan asetoasetil-CoA ini terjadi ketika kondensasi substrat asetil-CoA yang dikatalisis dengan enzim tiolase sehingga melepaskan struktur SH-CoA membentuk asetoasetil-CoA. Yang kedua, pembentukan HMG-CoA. Pembentukan HMG-CoA terjadi ketika struktur asetoasetil-CoA ini dikondensasikan dengan asetil-CoA dengan enzim HMG-CoA sintase dan dihidrolisis dan akan membentuk HMG-CoA. Yang ketiga, pembentukan mevalonat. HMG-CoA yang terbentuk akan direduksi menjadi mevalonat dengan bantuan HMG-CoA reduktase. Pembentukan mevalonat ini merupakan awal dari pembentukan kolesterol. Terus yang keempat, pembentukan isopentil difosfat. Dari mevalonat itu nanti akan difosforilase dengan mevalonat kinase yang akan menggunakan ATP sehingga akan membentuk mevalonat 5-fosfat. Kemudian, mevalonat 5-fosfat akan difosforilase lagi dengan fosfomevalonat kinase yang akan membentuk mevalonat 5-difosfat. Kemudian difosforilasi kembali dengan difosfomevalonat kinase membentuk mevalonat 3-fosfo-5-difosfat. Dari fosforilasi sampai 3 tahap, hasil akhirnya tadi akan mengalami dekarboksilasi dengan difosfomevalonat dekarboksilase yang akan membentuk isopentil difosfat. Kemudian yang kelima yaitu pembentukan squalen. Hasil dekarboksilasi tadi yang membentuk isopentil difosfat akan mengalami isomerisasi dengan bantuan enzim isopentil difosfat isomerase yang akan membentuk 3,3 dimetilalil difosfat. Kemudian akan mengalami isomerisasi kembali dengan cisprenyl transferase, akan membentuk geranil difosfatase. Dari geranil difosfat itu akan mengalami reaksi dengan enzim cisprenyl transferase yang akan membentuk farnesil difosfat. Selanjutnya akan dikatalisis dengan squalen sintase dan akan membentuk squalen.
Kemudian yang terakhir adalah tahap pembentukan kolesterol. Dari skualen akan dikatalisis dengan skualen epoksidase yang akan membentuk skualen epoksida, kemudian mengalami reaksi dengan oksidoskualen lanosterol siklase yang membentuk lanosterol. Dari lanosterol akan mengalami oksidasi membentuk 14 dismetil lanosterol dan dioksidasi terus membentuk zimosterol. Dari zimosterol akan terisomerisasi membentuk cloestadinol, kemudian dioksidasi membentuk desmosterol, dan terakhir direduksi dengan 24 reduktase membentuk kolesterol. Adapun obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, salah satunya adalah lovastatin. Mekanisme kerja lovastatin adalah menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga produksi kolesterol di dalam hati berkurang. Lovastatin adalah senyawa hasil metabolit sekunder kapang yang dihasilkan melalui jalur poliketida. Kapang adalah sumber penting untuk produksi lovastatin, mevinolin, dan monakolin K. Obat golongan statin sebagai inhibitor kompetitif untuk laju sintesis enzim HMG-CoA reduktase yang berperan dalam biosintesis kolesterol. Bentuk kompleks antara situs HMG-CoA reduktase dengan golongan statin ini menghalangi terbentuknya kompleks antara substrat dan enzim. Ikatan yang terjadi antara obat golongan statin dan enzim HMG-CoA reduktase adalah ikatan van der Waals yang bersifat ikatan kuat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.